four, three, two, one. Hmm, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Hilma Zulfi Amanda dari semester 5B Teknik Industri Universitas Riau Kepulauan. Saya akan sedikit menjelaskan dari tugas 8, yaitu tugasnya revisi UTS semester 7 atau 5. Perancangan eksperimen atau DOE. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan dari UTS yang kemarin. Ini adalah tugas UTS saya. Oke, dan ini soal UTS yang kedua. Baik, pertama-tama jawaban nomor satu dari perintahnya yaitu A-nya tugas dikerjakan menggunakan Minitab. Ini adalah hasil screenshot saya mengerjakan tugas menggunakan Minitab. Selanjutnya mengurutkan data. Ini hasil data yang saya urutkan dari yang saya bisa. Selanjutnya uji normality plot kurvanya. Ya, dari plot kurva ini, plot kekuatan probabilitas menunjukkan bahwa data mengikuti distribusi normal dengan cukup baik. Beberapa pengamatan penting. Nih, titik data umumnya sejajar sepanjang garis probabilitas normal dengan deviasi minimal. Yang kedua, rata-rata kekuatan sebesar 71,75 dengan standar deviasi sebesar 3,177. Statistik understanding atau AD sebesar 0,470 menunjukkan data konsisten dengan distribusi normal. Selanjutnya, nilai P untuk normalitas adalah 0,221 lebih besar dari tingkat signifikasi tipikal yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat menolak hipotesis nol bahwa data berasal dari distribusi normal. Baik, selanjutnya ini adalah hasil screenshotan dari Minitab, yaitu ini menggunakan ANOVA two-way. Selanjutnya, baik, hasil dari analisis ANOVA. Yang pertama adalah pengaruh faktor. Faktor Brown memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap kekuatan p-value sama dengan 0,000. Faktor chemical tidak memberikan pengaruh yang signifikan. P-value-nya 0,121. Yang kedua, kualitas model. Model memiliki koefisien determinasi R squared tinggi sebesar 8,8,63%. R squared terkoreksi juga cukup tinggi yaitu 82,00%. Nilai R square prediksi adalah 68,42%, menunjukkan kemampuan prediksi yang baik. Yang ketiga, analisis koefisiennya. Bol 3 memiliki pengaruh positif terkuat, koefisiennya yaitu plus 3,750. Bol kedua memiliki pengaruh negatif terkuat, koefisiennya minus 3,250. Selanjutnya, chemical 1 memiliki sedikit pengaruh negatif, koefisiennya minus 1,150. Kesimpulan dari hasil di atas tadi,
Faktor Bolt memiliki pengaruh dominan yang signifikan, sementara faktor kimia tidak memberi pengaruh yang berarti. Model regresi yang dibangun memiliki kemampuan prediksi yang baik dengan asumsi terpenuhi. Bolt 3 dan Bolt 2 memberikan kontribusi terbesar dalam menjelaskan variasi kekuatan. Selanjutnya, ini adalah hasil screenshot dari Minitab, yaitu ya bagian blok blok spot. Di sini ada blok spot dari Strange. Ini dari Strange. Ya, ini adalah hasil analisisnya dari blok spot, yaitu satu, variasi kekuatan berdasarkan faktor Bolt. Bolt 3 memiliki median terkuat tertinggi dan rentan yang lebih sempit. Bolt 2 memiliki median kekuatan terendah dan rentan yang lebih luas. Bolt 1, 4, 5 menunjukkan variasi kekuatan yang lebih moderat. Kedua, variasi kekuatan berdasarkan faktor chemical. Chemical 1 memiliki median median kekuatan yang lebih rendah dibanding chemical lainnya. Chemical 2, 3, 4 memiliki pola yang mirip dengan median yang lebih tinggi. Namun, variasi antara chemical tidak sebesar variasi antara bold. 3. Outliers dan distribusi. Terdapat beberapa outliers di beberapa level bold dan chemical. Secara umum, distribusi kekuatan cenderung simetris dengan ekor yang relatif pendek. Simpulannya, faktor bold memiliki pengaruh yang lebih dominan dibanding faktor chemical terhadap variasi kekuatan. Bolt 3 menunjukkan performa terbaik dengan median dan rentan kekuatan yang paling baik. Bolt 2 memiliki performa terendah dengan median dan rentan kekuatan yang paling buruk. Terdapat beberapa outlier, namun secara umum distribusi kekuatan cenderung simetris. Selanjutnya, plot C. Plot CI untuk X1 dan X2. Ini adalah hasil screenshot dari Minitab. Selanjutnya, ini masih hasil dari screenshotan dari Minitab. Yang ini itu dari plot chemicalnya. Ini hasil dari chemical dan ini hasil dari plot box. Boltnya. Oke, penjelasannya. Hasil dari 2 CI. Yang pertama adalah faktor kimia atau chemicalnya. Bahan kimia satu memiliki kekuatan median yang lebih rendah dibanding dengan tingkatan bahan kimia lainnya. Bahan kimia 2, 3, dan 4 memiliki median yang serupa dan lebih tinggi. Faktor baut atau bolt. Baut 3 memiliki kekuatan median tertinggi dan jangkauan tersempit yang menunjukkan kinerja tinggi dan yang konsisten. Baut 2 memiliki kekuatan median terendah dan jangkauan terluas, menunjukkan kinerja keseluruhan yang lebih bervariasi dan lebih rendah. Baut 1, 4, 5 menunjukkan variasi kekuatan sedang. Namun variasi antara level bahan kimia tidak sebesar perbedaan antar level baut atau bolt. Pencilan atau distribusinya. Ada beberapa outlier beberapa level baut dan kimia. Secara keseluruhan distribusi kekuatan tampak relatif simetris dengan ekor yang pendek. Singkatnya, faktor bolt atau baut itu mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap variasi kekuatan dibanding dengan faktor kimia atau chemicalnya. Bolt 3 muncul sebagai yang berkinerja terbaik, sedangkan Bolt 2 adalah yang terlemah. Ada beberapa outlier, namun distribusi kekuatan umumnya simetris. Kesimpulan dari percobaan ini analisis dengan jelas menunjukkan bahwa faktor Bolt adalah pengaruh dominan terhadap variasi kekuatan, sementara faktor kimikal memiliki dampak minimal. Model regresinya yang dikembangkan berkualitas tinggi dan memberikan wawasan yang diandalkan dengan Bolt 3 dan Bolt 2 menjadi kontributor yang paling signifikan terhadap hasil kekuatan yang diamati.
Baik, ini adalah jawaban nomor 2. Ini adalah hasil screenshot dari Minitab menggunakan ANOVA 2-way. Ini masih hasilnya. Ini adalah hasil dari analisisnya. Ini grafiknya dan penjelasannya. Hasil data dari ANOVA 2-way. Yang pertama ada faktor operator berpengaruh signifikan terhadap kekuatan putus p-value-nya yang lebih kecil, yaitu 0,033 dari 0,05. Menunjukkan perbedaan operator memiliki dampak nyata pada hasil. Yang kedua, faktor mesinnya. Nah, faktor mesinnya ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kekuatan putus p-value lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,530. Perbedaan mesin tidak memberikan pengaruh yang bermakna. Jadi perbedaannya itu nggak berpengaruh lah. Nah, dari statistiknya, model model memiliki RSQ-nya, AJUS-nya yaitu 24,41%. Tingkat kecocokan model relatif rendah. Variabilitas data belum sepenuhnya dapat dijelaskan oleh model. Jadi modelnya itu ada beberapa yang nggak bisa dijelaskan karena kurang datanya itu kurang pas. Tambahannya yaitu ada satu pengamatan dengan residual besar OB19. Plot diagnostiknya menunjukkan bahwa variasi dalam distribusi residual OB19 itu di Pitch and Diagnosis for Initial Observation kekuatannya OBS-nya 19, kekuatan OBS putusnya 119,00. Baik, ini yang B-nya menggunakan metode hasil regresi. Ini hasil screenshotnya memiliki OBS juga. Ini grafiknya, ini bagian operator, ini bagian mesin, ini di bagian mesin juga. Ini antara operator dan mesin. Baik, kesimpulannya berdasarkan analisis regresi di atas, ini kesimpulan utamanya. Yang pertama, persamaan regresi operator. Operator satu kekuatan putusnya yaitu 107,55 ditambah 0,680 mesin. Operator 2 kekuatan putusnya 110,80 ditambah 0,680 mesin. Operator 3-nya kekuatan putus sama dengan 112,55 ditambah 0,680 mesin. Yang kedua, koefisien dan signifikasi. Operator 3 memiliki pengaruh signifikan. P-value-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,008. Mesin tidak berpengaruh signifikan. P-value-nya itu lebih besar dari 0,05, yaitu 0,248. Model regresi secara keseluruhan signifikan. P-value lebih kecil, yaitu 0,036. Adalah statistiknya, RSQ-nya itu 40,48%, RSQ adjusted-nya 29,32%, tingkat kecocokan model itu sedang. Yang keempat, persamaan regresi mesinnya. Memiliki pola serupa dengan model operator. Operator memiliki berpengaruh signifikan, lebih besar, lebih kecil, sorry, yaitu p-value-nya 0,009. Mesin tidak berpengaruh signifikan, lebih besar p-value-nya dari 0,05 yaitu 0,507. Oke, untuk catatan pentingnya, terdapat suatu pengamatan yang residual besar, OBS 11 dan 19. Distribusi residual perlu diperhatikan. Kesimpulan intinya,
operator memiliki peran kunci dalam menentukan kekuatan putus, sementara mesin tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Jadi dalam hasil dari analisis sebelumnya, yaitu operator ini memiliki peran kuncinya yang paling signifikan lah. Karena mesin itu pada dasarnya kan tidak bergerak sendiri. Yang bergerak itu operatornya. Jadi ya itulah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata atau tutur kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya masih belajar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.